Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini izinkan kami untuk memberikan pemaparan materi dan juga penjelasan mengenai studi kasus untuk tugas besar simulasi komputer modul 4, yakni berkaitan dengan software Stella. Nah, terlebih dahulu perkenalkan kami dari kelompok 132 dari sesi Jumat Sabtu dengan anggota yang pertama ada saya sendiri Putri Olivia Agustin NPM 203201023 dan ada rekan saya Yaski Cahyana dengan nomor NPM 2010086. Kemudian di sini terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai pemaparan materi tinjauan pustaka dari modul 4 yang berkaitan dengan software Stella. Bahwa untuk yang pertama, untuk definisi simulasi sendiri adalah mengacu kepada metode untuk mempelajari berbagai macam model dari real world system dengan evaluasi numerik menggunakan software yang didesain untuk meniru operasi dan karakteristik sistem yang sebenarnya. Sehingga model adalah representasi dari representasi yang sederhana dari kejadian sebenarnya sehingga model tidak dapat menggambarkan secara mendetail dari kejadian tersebut. Sedangkan untuk pengertian model simulasi adalah suatu representasi komputer tentang bagaimana perilaku dan interaksi dari elemen-elemen yang terkandung dalam suatu sistem tertentu. Kemudian dari bagian ini dapat diketahui mengenai jenis-jenis dari simulasi model. Di sini model sendiri memiliki 3 bentuk, ada bentuk fisik, matematik, dan komputer. Untuk bentuk fisik, matematik, dan komputer kesemuanya ini memiliki 2 tipe, di mana ada tipe statik dan juga dinamik. Dan untuk model matematik sendiri memiliki turunan yaitu dalam bentuk numerik dan analitik yang akan disimulasikan dengan bentuk model dinamik dari sistem komputer yang menjadi suatu simulasi sistem dinamik. Kemudian definisi dari sistem dinamik itu apa? Sistem dinamik adalah salah satu cabang ilmu matematika terapan yang mengkaji tentang persamaan diferensial biasa dalam perspektif perilaku kualitatif dari penyelesaian. Asumsi utama dalam paradigma dinamika sistem adalah bahwa tendensi-tendensi dinamik yang persisten yang terjadi terus-menerus pada setiap sistem yang kompleks bersumber dari struktur kausal yang membentuk sistem itu sendiri. Oleh karena itu, model-model dinamika sistem yang diklasifikasikan ke dalam model matematik kausal atau teori like. Kemudian untuk selanjutnya adalah penjelasan dari software Stella sendiri. Stella merupakan singkatan dari System Thinking Experimental Learning Laboratory with Animation, yang mana software Stella merupakan software bahasa pemrograman visual atau Visual Programming Language yang menggunakan prinsip model dinamis dengan berorientasi pada objek. Di mana program ini pertama kali didesain dan diperkenalkan oleh Barry Reichman pada tahun 1985 dan dikembangkan oleh IC System. Cara kerja dari program Stella sendiri melalui beberapa tahapan, diantaranya ada mapping, enumerating, ada simulation, analyze, dan komunikasi. Selanjutnya, dari software Stella ini sendiri memiliki beberapa simbol yang digunakan dalam peranningan suatu pemecahan masalah dalam software. Di sini ada simbol stok yang memiliki fungsi untuk menyimpan informasi berupa nilai suatu parameter yang masuk ke dalamnya. Ada flows yang menambah atau mengurangi stok dengan arah panah menunjukkan arah aliran tersebut. Dan ada converters digunakan untuk menyimpan konstanta input bagi suatu persamaan, melakukan kalkulasi dari berbagai input lainnya, atau menyimpan data dalam bentuk grafis dengan tabulasi X dan Y secara umum yang fungsinya adalah untuk mengubah suatu input menjadi suatu output. Selanjutnya adalah penjelasan studi kasus dari jurnal yang kami angkat, yaitu suatu perusahaan di negara Ukraina pada tahun-tahun terakhir hanya mampu menyediakan setengah dari output bruto dibandingkan dengan tahun dasarnya, yakni pada tahun 1990, periode dasar untuk awal transformasi agraria di negara Ukraina. Oleh karena itu, tugas meningkatkan hasil pertanian bruto dari perusahaan agraris Ukraina yang menyangkut sektor ekonomi agraris sangat penting. Dalam situasi ini, peramalan hasil pertanian bruto dari perusahaan agraria sangat relevan, dan hasil perkiraan dapat digunakan untuk perencanaan kegiatan pertanian yang lebih lanjut. Kemudian,
penggunaan software untuk menyelesaikan pembuatan simulasi model dalam peramalan hasil pertanian bruto di negara Ukraina dengan menggunakan data yang telah dikumpulkan akan diolah untuk menganalisis model simulasi melalui sistem dinamik yang terjadi sehingga agar didapatkan peramalan hasil pertanian. Berikut adalah data-data yang dibutuhkan. Dalam tabel 3.1, pengumpulan data peramalan hasil pertanian di Ukraina ini berhasil mengumpulkan beberapa data yang akan selanjutnya akan diolah ke dalam suatu software Stella. Di sini tercatat untuk negara area untuk faktor area sendiri tercatat ada 22.100 hektar, untuk faktor fertilisasi ada 95,5 ton, untuk faktor perusahaan ada 60.200, kemudian untuk penggunaan produksi ada 100%, peningkatan presentasi fertilisasi ada 5%, penurunan presentasi fertilisasi ada 1%, presentasi penurunan perusahaan ada 6%, presentasi peningkatan perusahaan ada 2%, presentasi peningkatan area ada 11%, dan presentasi penurunan area ada 1%. Nah, selanjutnya akan dilakukan peraningan menggunakan software Stella yang akan membentuk suatu model simulasi seperti ini. Nah, untuk penyelesaian studi kasus jurnal kami dengan software Stella hingga menghasilkan output simulasi dan beberapa hasil pengolahan data akan dijelaskan oleh rekan saya Yaski Cahyana. Dari saya sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya untuk pengaplikasian pada software setelah ini, pertama-tama kita akan menggunakan stock flow sama converter sama exit connector ya. Sini untuk variabelnya di sini ada 4. Variabelnya itu ada perusahaan, si, area, R, selanjutnya itu menggunakan flow. Nah, ini selanjutnya itu kita akan pakai ini konverternya buat variabel yang mengaruhi ini. Di sini. Sini tuh ada untuk flow-nya itu terus ini peningkatan. Selanjutnya kita pakai action connector untuk menghubungkan ini semua. Jadi sini ini tuh untuk persentase peningkatan, ini untuk persentase. Nah, ini dilakuin buat semua ini, buat semua variabelnya dari produksi area juga fertilisasi.
Nah, jika sudah jadi semua seperti ini, selanjutnya kita akan memasukkan data-datanya seperti yang di sini. Jadi untuk perusahaan itu awalnya initial value-nya itu 60. Terus persentase peningkatan di sini itu lalu peningkatannya. Jadi ini peningkatannya 6, penurunannya itu nah, ini itu dilakuin buat seluruh variabel-variabelnya. Jadi dimasukkan. Nah, selanjutnya jika udah isi semua, maka flow-nya ini dimasukkan untuk equation-nya. Jadi bisa untuk dikali hasil peningkatan. Ini juga dilakuin buat semua flow-nya. Nah, jika sudah terisi semua seperti ini, maka selanjutnya kita akan menaruh GraphPad, tapin saja, dan table path-nya. Untuk itu, kita masukkan area, utilisasi, perusahaan, dan produksi. Ini run spec-nya dari itu ke 10, 11, oke. Juga ini tuh area, utilisasi, perusahaan, dan produksi. Kita ketikkan. Nah, di sini sudah terlihat untuk area fertilisasi perusahaan dan produksinya. Untuk produksinya ini yang 4 ini. Selanjutnya akan masuk ke studi kasus ya. Nah, di sini studi kasusnya adalah di sini studi kasus yang kita ambil adalah perusahaan pertanian Ukraina pada tahun 2012 hingga tahun 2016 yang menyediakan setengah output dibandingkan tahun 1990. Oleh karena itu, tugas untuk meningkatkan hasil pertanian bruto perusahaan agraris Ukraina yang menyangkut sektor ekonomi agraris sangat penting dalam situasi ini. Peramalan hasil pertanian bruto dari perusahaan agraria relevan dan hasil perkiraan dapat digunakan untuk perencanaan kegiatan pertanian yang lebih lanjut. Penggunaan software untuk menyelesaikan ini tuh menggunakan setelah ini berikut ini data yang dibutuhkan, area fertilisasi perusahaan, penggunaan produksi, peningkatan presentasi fertilisasi, penurunan presentasi fertilisasi, presentasi penurunan perusahaan, presentasi peningkatan perusahaan, presentasi peningkatan area, dan presentasi penurunan area.
Ini untuk model simulasinya seperti tadi. Ini untuk output simulasinya, ada graph pad dan table pad. Untuk analisa outputnya sendiri pada gambar 4.1 itu menunjukkan ke grafik dari hasil yang dihitung, didapatkan peramahan produksi atau hasil pertanian di Ukraina terus meningkat sejak data yang didapatkan, yaitu tahun 2020. Produksi pertanian bruto yang ditunjukkan dengan garis warna muda didapatkan bahwa akan terjadi penurunan pada laju peningkatan hasil pertanian Ukraina, tetapi fertilisasi daerah dan perusahaan juga terus meningkat. Pada ramalan hasil bruto di Ukraina diketahui bahwa perusahaan produksi dari pertanian itu sudah 1%. Pada gambar 4.2 dapat dilihat bahwa nilai produksi, nilai perusahaan, nilai area, dan nilai fertilisasi dari tahun 2020 sampai 2030 mempunyai hubungan yang berbanding lurus. Hal ini berarti bahwa jika banyaknya perusahaan, area, dan fertilitasi meningkat, jumlah hasil dari penelitian brutonya juga harus meningkat. Nah, selanjutnya dari hasil pengolahan data menggunakan software Stella dengan output graph dan table pad didapatkan hasil bahwa nilai produksi, nilai perusahaan, nilai area, dan nilai fertilisasi berbanding lurus dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2030. Nilai produksi sebesar 22.196 unit sampai dengan 129.892 unit. Perusahaan sebesar 60.200 unit sampai dengan 85.684 unit. Jumlah area sebesar 22.100 hektar sampai dengan 52.111 hektar. Jumlah fertilitasi sebesar 95,5 ton sampai dengan 136 ton. Dari hasil ini didapatkan bahwa produksi hasil pertanian bruto di Ukraina akan terus-menerus meningkat. Hal ini dikarenakan terjadi peningkatan untuk faktor perusahaan, area, dan valuasi pada bidang pertanian hingga tahun 2030. Untuk kesimpulannya, yang pertama, simulasi merupakan suatu metodologi untuk melaksanakan percobaan dengan menggunakan model dari suatu sistem yang nyata. Simulasi model telah banyak digunakan pada berbagai macam penelitian dan terbukti untuk memecahkan suatu masalah. Simulasi mengacu pada kumpulan dari metode dan aplikasi untuk meniru perilaku dari sistem yang sebenarnya tanpa perlu membuat sistem yang asli yang dapat menguras banyak sumber daya. Sehingga dapat dikatakan simulasi merupakan proses mendesain dan membuat model dari sistem yang nyata ataupun yang akan dibuat. Yang kedua, aplikasi Stella merupakan salah satu jenis perangkat lunak atau software untuk membuat simulasi model sistem dinamik yang dikembangkan oleh korporasi High Performance System Incorporation. Prinsip kerja aplikasi ini menggunakan prinsip model dinamik dengan berorientasi objek. Aplikasi Stella merupakan perangkat lunak untuk pemodelan berbasis flowchart. Stella termasuk bahasa pemrograman interpreter dengan pendekatan lingkungan multilevel hierarkis baik untuk menyusun model maupun beriterasi dengan model. Fungsi software Stella adalah menciptakan suatu model dan dari model tersebut selanjutnya dapat dilakukan simulasi, analisis, dan komunikasi. Yang terakhir, dari pengolahan data menggunakan software Stella dengan output graph dan table pad didapatkan hasil bahwa nilai produksi, nilai perusahaan, area, dan fertilisasi berbanding lurus dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2030. Nilai produksi sebesar 22.190 unit sampai dengan 129.292 unit. Perusahaan sebesar 60.200 unit sampai dengan 85.684 unit. Dan jumlah area sebesar 22.100 hektar sampai dengan 52.111 hektar, jumlah fertilitasi sebesar 95,5 ton sampai dengan 136 ton. Dari hasil ini didapatkan bahwa produksi hasil pertanian di Ukraina akan terus-menerus meningkat. Hal ini dikarenakan terjadi peningkatan untuk faktor perusahaan, area, dan fertilisasi pada bidang pertanian hingga tahun 2030. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.